Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Mungkin kamu pernah merasa bersalah karena tidak ikut marah saat teman-temanmu tersulut, atau merasa kurang peduli hanya karena kamu memilih diam daripada debat. Tapi sebenarnya bukan kamu yang salah. Kamu hanya sedang memilih untuk tidak ikut terbakar oleh api yang bukan berasal dari tungku jiwamu. Sebagian dari kita tumbuh dalam budaya yang menganggap orang baik itu harus selalu terbuka, harus selalu bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Padahal terlalu banyak pintu yang terbuka bisa membuat rumah kita hancur dari dalam. Kadang menjadi baik bukan berarti membiarkan orang masuk, tapi tahu kapan harus menutup pintu dan melindungi keheningan itu. Di dunia yang sibuk dan sensitif, tidak mudah menjadi tenang. Tapi justru karena itu, kedamaian batin menjadi aset paling langka. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai privilege, tapi bukan berarti tak bisa diupayakan. Banyak orang menjalani hidup sederhana, bahkan keras, namun tetap punya kemampuan luar biasa untuk menjaga batinnya tetap utuh. Mereka tahu kapan harus terlibat dan kapan harus kembali ke dalam. Salah satu prinsip lama yang menarik berasal dari budaya Jawa. Ngeli tanpa kelangan kendali, mengalir tanpa kehilangan kendali. Prinsip ini bukan sekadar tentang fleksibilitas, tapi tentang kekuatan. Bayangkan kamu seperti air, bisa melewati celah manapun, tapi tetap tahu arah alirannya. Kamu bisa ikut dalam arus kehidupan, tapi tidak larut di dalamnya. Praktik seperti tapa brata atau semedi mengajarkan disiplin diam yang tidak reaktif. Bukan karena takut bicara, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang, ketidakterlibatan adalah bentuk tanggapan paling kuat. Kalau kamu pernah merasa kedamaianmu terganggu hanya karena ekspektasi sosial, kamu tidak sendirian. Ada tuntutan untuk selalu tampak peduli, selalu hadir, selalu ikut merasakan. Dan dari situlah kelelahan emosional bermula. Seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri hanya karena terlalu sering menyesuaikan diri dengan emosi orang lain. Tapi kamu bisa memilih. Misalnya, mulai menyusun ulang siapa saja yang kamu izinkan untuk masuk ke ruang dalammu. Bayangkan kamu punya kata sandi untuk akses ke batinmu. Siapa yang kamu beri akses penuh? Siapa yang hanya boleh lihat dari kaca? Dan siapa yang tidak boleh tahu letak pintunya? Tidak semua konflik perlu dihadapi dengan kata-kata. Tidak semua ketidakadilan harus direspons dengan kemarahan. Kadang, bentuk perlawanan terbaik adalah dengan tidak ikut hancur, karena saat batinmu tetap utuh, kamu bisa hadir sepenuhnya. Bukan dengan emosi yang kacau, tapi dengan kesadaran yang jernih. Secara biologis, tubuh kita pun memberi sinyal saat sudah terlalu reaktif. Aktivasi sistem saraf parasimpatis membuat tubuh beristirahat, melambatkan detak jantung, memperdalam napas. Dan latihan seperti meditasi terbukti secara ilmiah menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang memicu ketakutan dan amarah. Jadi, menjaga tenang bukan hanya perkara pikiran, tapi tubuhmu juga mendukungnya kalau kamu mau mendengarkannya. Di tengah segala tuntutan sosial, menjaga kedamaian batin bukan berarti kamu menghindar, tapi kamu sedang menata posisi agar bisa hadir dengan tenang, bukan dengan kemarahan yang sembarangan. Karena ketika kamu memiliki ruang dalam diri yang terjaga, kamu tidak mudah dikendalikan oleh energi luar. Pilihlah keterlibatan dengan bijak. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua serangan perlu ditangkis. Kadang, cukup tahu bahwa kamu tidak harus selalu menjelaskan, karena diam pun bisa menjadi bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah selesai dengan kebisingan dunia. Dan satu hal yang mungkin perlu kamu renungkan, jika kedamaian batinmu adalah sesuatu yang suci, seberapa sering kamu membiarkannya
dirusak oleh hal-hal yang sebenarnya tak penting? Di titik itu, kamu mungkin tidak butuh solusi besar. Cukup satu keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Menjaga ruang itu. Menutup pintu, menyapu debunya, duduk sebentar, dan menyadari bahwa kamu tidak perlu jadi segalanya untuk tetap jadi cukup. Poin keempat, batasan versus tembok penghalang. Pernah nggak kamu merasa semakin kamu berusaha menjaga jarak demi ketenangan, orang-orang justru menganggapmu dingin? Atau sebaliknya, ketika kamu mencoba terbuka, yang kamu terima justru luka? Ada perasaan yang rumit di antara memilih menjaga diri atau membiarkan orang lain mendekat. Dan kadang, kita bingung. Apakah kita sedang membuat batas yang sehat atau malah membangun tembok yang mengurung diri sendiri? Seperti yang sudah sempat kita singgung sebelumnya, menjaga kedamaian batin memang bukan berarti menghindari dunia. Tapi, apakah semua hal dan semua orang layak masuk ke dalam hidup kita tanpa syarat? Disinilah perdebatan antara batas dan tembok dimulai. Batas itu seperti pagar rumah. Kamu masih bisa melihat taman, berbicara dengan tetangga, bahkan mengundang mereka masuk. Tapi tembok tinggi tanpa jendela, tanpa pintu, itu isolasi. Kamu ada di dalam, merasa aman, tapi juga sendirian. Seringkali kita menyangka kita sedang membangun pagar, padahal yang tumbuh justru tembok. Kita menyangka itu adalah bentuk perlindungan diri. Tapi bisa jadi, itu hasil dari luka masa lalu yang belum kita beri kesempatan untuk sembuh. Mungkin dulu kita disakiti oleh orang yang kita percayai. Mungkin terlalu sering dianggap tidak penting saat kita jujur. Akhirnya kita belajar untuk menjaga jarak terlalu jauh. Dan dalam budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan, menjaga batasan bisa terlihat seperti pemberontakan kecil. Kok nggak mau kumpul? Kok kayaknya susah diajak ngobrol? Padahal bisa jadi seseorang sedang berjuang keras untuk tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah ekspektasi sosial yang padat. Ada hal menarik soal ini, tentang bagaimana kita diajarkan sejak kecil untuk selalu ramah, ikut kumpul, nggak boleh nolak ajakan orang tua, dan seterusnya. Itu semua punya nilai, iya. Tapi bayangkan jika kamu tidak pernah diajari bahwa menolak adalah hak, bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci. Lalu kita tumbuh jadi orang dewasa yang kebingungan antara menyenangkan orang atau menyelamatkan diri. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa dalam struktur otak kita, ketika ruang pribadi kita dilanggar, sistem pertahanan langsung aktif. Amigdala memberi sinyal ancaman. Detak jantung naik, nafas pendek, otak menyiapkan reaksi. Ini bukan soal kamu sensitif. Ini soal tubuhmu yang merasa tidak aman. Bahkan menurut riset, respons ini bisa berbeda tergantung budaya. Masyarakat yang terbiasa dengan kolektivitas mungkin lebih sabar menerima pelanggaran batas. Tapi apakah itu sehat? Belum tentu. Mari kita mundur sebentar. Bayangkan kamu punya rumah. Rumah ini nyaman tapi kamu capek karena tamu datang tanpa izin. Mereka masuk seenaknya. Duduk di sofa batinmu. Pindah-pindah barang emosimu. Kadang bahkan mereka tidak tahu sedang menyakitimu. Tapi kamu diam, karena kamu takut mereka marah jika kamu bilang, "Maaf, bisa keluar dulu?" Jadi, bagaimana seharusnya? Pertama, sadari bahwa kamu boleh punya kunci. Kamu boleh mengatur siapa yang masuk, berapa lama, dan dalam konteks apa. Itu bukan egois, itu menjaga kewarasan. Dan kamu bisa mengatakannya tanpa harus kasar. Seringkali, cara kita menyampaikan lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Kedua, penting juga untuk menyadari kapan batas berubah jadi tembok. Apakah kamu menolak semua bentuk kedekatan karena trauma? Apakah kamu menolak cinta karena takut kehilangan kontrol? Kalau iya, mungkin yang kamu perlukan bukan pagar lebih tinggi, tapi keberanian untuk membiarkan 1-2 orang mendekat perlahan. Dan terakhir, jangan takut kalau ada yang menilai kamu dingin, hanya karena kamu belajar mengatakan cukup. Menjaga batas bukan berarti kamu berhenti mencintai orang lain. Itu justru bentuk tertinggi dari mencintai dirimu sendiri. Kadang kamu memang harus berdiri di depan pintu batinmu
dan berkata, "Aku terbuka untuk hal-hal yang membuatku tumbuh, tapi aku juga berhak menutup pintu jika itu menyakitiku tanpa alasan." Dan itu sah. Kalau kamu pernah merasa bersalah karena menolak ajakan nongkrong yang kamu tahu akan melelahkan mentalmu, ingat, kamu bukan menolak mereka. Kamu sedang memilih dirimu. Jika kamu pernah merasa jahat karena bilang, "Nggak bisa ikut," sebenarnya kamu sedang memberi ruang bagi orang lain untuk belajar menerima penolakan. Mungkin, pada akhirnya hidup yang damai bukan tentang membuka semua pintu, tapi tahu pintu mana yang perlu dijaga dan siapa yang benar-benar mengetuk, bukan menerobos. Poin kelima, sensitivitas adalah anugerah. Kadang kamu merasa terlalu dalam saat orang lain bilang, "Biasa aja." Kadang kamu mikir, "Kenapa aku gampang capek hanya karena mikirin orang lain?" Dan kadang, kamu justru malu dengan perasaan sendiri, seolah kepekaan itu salah. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau kepekaanmu bukan kelemahan, tapi kelebihan yang belum kamu kenali bentuknya? Seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak semua batas itu tembok, dan tidak semua rasa perlu dirasakan dalam. Tapi saat kamu menyadari bahwa kamu menangkap lebih banyak dari yang orang lain sadari, getaran dari perubahan nada bicara, tekanan kecil di ruang sosial, atau ketegangan samar dari satu kalimat yang kelihatannya biasa aja, itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kecerdasan. Emosi yang tajam bukan berarti kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu hanya terlalu terbiasa menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Di dunia yang seringkali lebih menghargai ketegasan daripada kelembutan, kamu yang peka mungkin tumbuh dengan tekanan untuk lebih kuat, lebih logis, lebih biasa. Apalagi kalau kamu anak pertama atau laki-laki. Kamu diajari bahwa menangis itu lemah, terlalu memikirkan perasaan orang lain itu ribet, dan overthinking itu buruk. Padahal, kadang yang kamu pikirkan itu benar, hanya belum ada tempat untuk membicarakannya. Rasa bersalah muncul, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menyerap lebih dari yang bisa kamu ceritakan. Kamu merasakan kejanggalan dalam hubungan sebelum ada konflik. Kamu merasa gelombang kecemasan, bahkan sebelum temanmu sendiri menyadari ada yang berubah dalam dirinya. Tapi kamu juga lelah, karena dunia tidak selalu memberi ruang untuk yang peka. Dan ketika kamu menyembunyikan itu semua, dalam tawa, dalam basa-basi, dalam ekspresi, "Nggak apa-apa kok," hatimu berteriak tanpa suara. Di saat itulah sensitivitas berubah dari anugerah menjadi beban. Bukan karena rasanya salah, tapi karena kamu merasa kamu satu-satunya yang merasakannya. Sebenarnya, ada penjelasan biologis untuk ini. Otakmu secara literal merespon dunia dengan lebih intens. Penelitian tentang Highly Sensitive Person, HSP, menunjukkan bahwa orang dengan sensitivitas tinggi punya aktivitas lebih besar di area otak yang terkait empati dan pemrosesan sensorik. Artinya, kamu memang merasakan lebih dalam, lebih luas, dan lebih cepat. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa belajar mengelolanya. Sensitivitas bisa menjadi keunggulan. Dalam kerja tim, kamu bisa membaca suasana hati orang lain. Dalam pertemanan, kamu tahu kapan seseorang butuh didengar tanpa harus diminta. Dan dalam hubungan, kamu merasakan cinta yang lebih penuh, lebih kaya, lebih kompleks. Tapi kuncinya ada di satu hal: pengelolaan. Kamu butuh jeda. Bukan untuk kabur dari dunia, tapi untuk merapikan gelombang emosi yang datang dari mana-mana. Kamu perlu belajar mengatakan tidak tanpa merasa jahat. Kamu butuh mengenal diri sendiri bukan sebagai korban dari perasaan, tapi sebagai tuan rumah dari emosi yang luar biasa kompleks dan penuh makna. Dan ini bukan berarti kamu harus berubah jadi orang lain. Kamu tidak harus menjadi kebal untuk dianggap dewasa. Kamu juga tidak harus menyembunyikan perasaanmu demi terlihat kuat. Kadang, kekuatan sejati justru datang dari mereka yang bisa mengakui luka, tapi tetap memilih menyayangi. Sensitivitas bukan berarti kamu selalu benar atau lebih bijak, tapi itu bisa menjadi pintu ke dalam versi terbaik dirimu jika kamu tidak terjebak menjadikannya sebagai satu-satunya identitas. Jangan biarkan kepekaan mengurungmu.
Tapi juga jangan menumpulkan perasaan hanya karena dunia belum belajar untuk menangkap sinyal yang kamu tangkap. Mungkin yang kamu butuhkan bukan untuk menjadi orang yang tidak terlalu sensitif, tapi menjadi orang yang tahu kapan harus membuka hati dan kapan harus memeluknya sendiri. Orang yang tahu bahwa menjadi lembut bukanlah kekalahan, tapi pilihan sadar untuk tidak membalas kerasnya dunia dengan luka yang sama. Bayangkan ini, kamu ada di sebuah ruangan penuh orang. Obrolan mengalir, tawa pecah, tapi kamu menangkap bahwa ada satu orang yang diam. Ekspresinya tenang, tapi ada lelah dalam sorot matanya. Orang lain tidak sadar, tapi kamu merasa ada yang ganjil. Kamu menghampiri, bukan dengan kata-kata, tapi cukup dengan keberadaanmu yang tenang. Dan ia merasa didengar tanpa perlu bicara. Itu bukan kebetulan, itu bukan kelemahan, itu anugerah. Pertanyaannya sekarang, kamu mau terus menyembunyikannya, atau kamu mulai menggunakannya dengan cara yang tidak melukai dirimu sendiri?